Hai, perkenalkan nama saya Iko Mangyuda Sastrawan dari Sekolah SMK Negeri 1 Negara. Pada vlog kali ini, saya akan membahas sebuah isu yang dekat dengan kita sebagai anak Indonesia. Ya, pada hari ini saya akan membawakan sebuah isu yang bertemakan tentang stop perkawinan pada anak. Kenapa perkawinan anak itu perlu dihindari, apa saja dampaknya, dan bagaimana solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut. So, pantengin terus video ini, terutama kalian sebagai kaula muda. Let's get started! Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, bagaimana jadinya jika perkawinan terjadi pada usia anak? Perkawinan anak dapat menyebabkan rusaknya masa depan seorang anak, kematian ibu dan anak karena hamil muda, dan anak juga dapat menyebabkan krisis ekonomi. Hal ini dapat menimbulkan masalah yang sangat serius karena mengandung berbagai risiko dari berbagai aspek seperti HIV, gonore, sifilis, herpes genital, trichomoniasis, dan putih pada kelamin. Anak merupakan bentuk pelanggaran hak anak untuk tumbuh dan berkembang. Yang mestinya para anak-anak sesuai dengan tugas perkembangannya diberikan keleluasaan untuk menuntut ilmu dan bersosialisasi. Ya, kita semua tahu bahwa perkawinan anak memang merupakan hal yang tidak seharusnya dilakukan. Perkawinan anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Perkawinan anak terjadi di bawah usia 18 tahun. Padahal menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa laki-laki dan perempuan hanya diperbolehkan menikah di usia 18 tahun. Tapi ironisnya, di Indonesia perkawinan anak masih sering terjadi. Hal ini dibuktikan pada tahun 2020 lalu menurut data dari Puskapal bersama dengan UNICEF menunjukkan bahwa Indonesia menduduki peringkat ke-10 dengan pernikahan anak tertinggi di dunia dan menempati peringkat kedua di kawasan ASEAN setelah Kamboja. Tentunya hal ini sangatlah memprihatinkan karena pernikahan anak bukan saja berdampak pada kedua belah pasangan saja, akan tetapi anak yang dilahirkannya juga dapat berdampak seperti mengalami stunting atau gizi buruk yang dapat berakibat pada keterlambatan perkembangan pada anak. Lantas, mengapa pernikahan dini di Indonesia masih sangatlah besar? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut, di antaranya seperti yang pertama, kurangnya pemahaman orang tua dan anak terkait kesehatan reproduksi dan risiko dari pernikahan anak itu sendiri. Yang kedua, kondisi ekonomi yang rendah dalam suatu keluarga menyebabkan orang tua menikahkan anaknya dengan harapan agar beban keluarga dapat berkurang. Yang ketiga, pengaruh nilai sosial budaya. Para orang tua tidak menginginkan anaknya dicap sebagai perawat tua. Maka dari itu, mereka menikahkan anaknya agar terhindar dari stigma-stigma tersebut. Serta faktor-faktor yang lain seperti faktor pendidikan yang rendah, pergaulan bebas, serta faktor media internet juga berpengaruh terhadap hal tersebut. Namun, apakah kalian telah mengetahui apa saja dampak yang dapat terjadi apabila menikah di usia anak? Sosial, psikologis, fisik, dan finansial merupakan dampak terjadinya perkawinan pada anak. Perkawinan yang terjadi pada usia dini lebih rentan mengalami konflik dalam rumah tangga, hingga berpotensi pada perceraian sebesar 50%. Hal ini disebabkan karena pada usia dini belum cukup dewasa dalam menghadapi perubahan peran dan konflik dalam rumah tangga. Resiko yang terjadi pada kesehatan reproduksi perempuan yang belum matang dapat menyebabkan terjadinya kanker serviks, pendarahan, keguguran, malnutrisi, hingga kematian pada ibu dan bayi. Dan bukan hanya itu, keluarga juga akan mengalami masalah finansial karena pasangan muda masih belum cukup dewasa untuk dibebankan kerjaan yang cukup berat. Pernikahan tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Pernikahan pada anak bukanlah satu-satunya solusi, karena menikah di usia muda justru akan menambah perkara di masa depan. Maka dari itu, stop perkawinan pada anak agar anak di Indonesia mampu meraih cita-citanya dan menuju Indonesia yang lebih baik. Selamat Hari Anak Nasional, semoga anak-anak di Indonesia senantiasa sehat,
cerdas, ceria. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Namo Buddhaya.